Cek. Oke guys, welcome back to Genosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH Season 5 episode ke-123. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana Shoyan telah melakukan perjalanan ke kota Pil Suci untuk mengikuti ujian lencana alkemis Menara Pil dan bertemu dengan rombongan dua klan besar lain, yaitu klan Bai dan klan Kui yang selama beberapa tahun belakangan terus memandang rendah klan Ye. Ibu-ibu klan Bai alias Bai Jem terus merendahkan Yezong dan pemuda yang dia bawa alias Shoyan, bahkan sampai menyebut sang tuan muda ketiga keluarga Xiao itu sebagai sampah. Namun ternyata orang yang disebut-sebut sebagai sampah justru mengajukan ujian untuk tingkat tertinggi di menara cabang, yaitu tingkat 7 menengah. Dan yang lebih bagung lagi, Hanli selaku penguji menyatakan jika Shoyan tidak hanya meluluskan diri dari pengujian, malah sebenar-benarnya amat layak untuk mengikuti pengujian lencana yang lebih tinggi di Menara Pusat. Gimana cerita selanjutnya? Udah subscribe belum? Udah like belum? Udah komen belum? Tanpa lama-lama mari kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Terus saja laku. Pernyataan Hanli auto membuat semua orang di dalam ruangan hanya bisa melongo dan mengangap, apalagi setelah Shoyan menolak tawaran Hanli untuk mengikuti pengujian di Menara Pil Pusat dan dengan santainya meraih lencana alkemis tingkat 7 menengah di hadapan semua orang. Wajah Yezong dipenuhi dengan senyuman melihat bagaimana Shoyan mampu menepuk semua bapak-bapak ibu-ibu julid di dalam ruangan, sementara Bai Jem tidak dapat menahan diri untuk menghujat Hanli yang diduga telah melakukan kecurangan, sehingga dia mengajak bapak ibu dari klan lain menggugat kecurangan tersebut dengan menggunakan hak angkot. Salah ya. Hanli jelas menunjukkan raut tidak senang mendengar Bai Jem menuduhnya melakukan kecurangan, sehingga Bai Jem yang tidak tahan lagi pun akhirnya memilih untuk pergi sebelum tiba-tiba dihentikan oleh suara samar Shoyan. Bai Jem melakukan senyuman dingin saat memahami jika sepertinya Shoyan tidak terima disebut sebagai sampah sebelumnya dan justru semakin gencar menghujat Shoyan sebagai anak muda yang tidak tahu aturan. Memahami jika tampaknya emak-emak satu ini sudah tidak terselamatkan lagi, Shoyan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum berkedip menghilang dan muncul di belakang Bai Jem. Bai Jem mengerenyit ketika melihat Shoyan menghilang dan buru-buru melayangkan tinjunya hingga bertubrukan dengan tinju Shoyan. Namun bukannya berhasil memberi bocah bau kencur seperti Shoyan pelajaran, justru Bai Jem lah yang mundur beberapa langkah sambil meludahkan seteguk darah dari mulutnya sebelum kehilangan kesadaran. Semua orang di ruangan pemeriksaan memandang penuh keterkejutan saat melihat Bai Jem bahkan tidak bisa bertahan dalam satu pertukaran melawan Shoyan. Keringat dingin mengucur di dahi mereka sementara Hanli hanya bisa geleng-geleng kepala ketika Shoyan meminta maaf karena sudah bertarung di menara cabang ini, karena dia pun mampu merasakan jika pemuda antah berantah yang entah datang dari mana ini memang bukanlah pemuda biasa. Baru kemudian dia akan menara cabang itu meminta klan Bai untuk membawa Bai Jem pergi, membuat rombongan itu menunjukkan ekspresi marah dan memperingatkan Shoyan untuk berhati-hati karena telah menyinggung mereka. Baru setelah klan Bai pergi, Hanli mengingatkan Yezong untuk berhati-hati karena sebenarnya klan Bai pun memiliki generasi muda luar biasa bernama Bai Ying yang telah menjadi alkemis tingkat 7 menengah bahkan ketika belum berusia 20 tahun. Yezong terpaksa menghela napas lelah mendengar ini karena sebelumnya mereka sudah memiliki masalah dengan klan Shao yang memiliki Shao Ying. Astagfirullah, baru juga awal-awal dah. Kini mereka juga harus berurusan dengan klan Bai yang memiliki Bai Ying. Klan Dan pun tidak bisa dianggap remeh dan karena itulah ujian 5 klan besar tahun ini akan menjadi pertempuran berdarah yang tidak bisa dihindari, di mana Yezong hanya bisa menyerahkan seluruh hidup klannya di tangan Shoyan. Baru setelah ngobrol beberapa saat, Shoyan dan Yezong mengucapkan selamat tinggal kepada Hanli dan akhirnya kembali ke penginapan untuk mempersiapkan beberapa hal sebelum pengujian 5 klan
iklan besar, matahari terbenam, dan malam secara bertahap menyebar ke seluruh langit ketika Shoyan berusaha untuk menyebarkan kekuatan spiritualnya seperti tadi malam dan memasuki domain bintang tempat api 3000 pembakaran disegel. Sayangnya Shoyan hanya bisa menghela napas berpikir keberuntungan seperti malam sebelumnya tidak datang dengan mudah kali ini, padahal dia mampu merasakan jika berhasil memasuki kondisi yang sama beberapa kali, maka dia akan dapat meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya. Jika Shoyan berhasil melakukan itu, memunikan pil tingkat 7 bukan lagi masalah. Bahkan bisa saja Shoyan berhasil memunikan pil obat tingkat 8 dan melibas semua orang dalam pertemuan pil. Shoyan pun berpikir untuk mengikuti pameran dagang alkemis esok hari dan berharap bisa mendapatkan beberapa benda berharga untuk membantunya melatih kekuatan jiwa. Singkat cerita, malam telah berlalu dan pagi hari pun tiba ketika Shoyan sudah ditunggu oleh Yezong, Shoishan, dan Tianhuo untuk segera pergi ke pameran dagang. Sesampainya di pameran dagang alkemis, Shoyan hanya bisa melongo melihat arus manusia seperti air banjir saat bergerak ke sana kemari menukarkan barang mereka dalam pameran. Shoyan mengedarkan pandangan sebelum kemudian tersenyum dan berjalan ke pintu depan pameran dagang. Dengan lencana tingkat 7 di dadanya, Shoyan bisa memasuki pameran dagang dengan leluasa, di mana bahkan teman-teman yang dia bawa pun turut mendapatkan hak yang sama. Kelompok Shoyan terus berjalan sampai akhirnya tiba di sebuah aula luas yang dipenuhi berbagai bahan-bahan obat berharga. Meskipun benda-benda di aula ini sudah cukup menarik bagi khalayak umum, nyatanya Shoyan belum menunjukkan ketertarikan yang cukup besar sampai Yezong pun menjelaskan jika barang-barang yang lebih menarik berada di lantai 2 dan 3 aula ini. Dengan kualifikasi Shoyan sebagai alkemis tingkat 7, memasuki lantai 2 dan 3 bukanlah urusan sulit, dimana karena ketatnya persyaratan untuk memasuki lantai lebih tinggi, Shoyan hanya dapat melihat jika jumlah orang di lantai 2 jauh lebih sedikit daripada lantai pertama. Baru sekilas menyampukan pandangan, Shoyan langsung dibuat ngijo ketika melihat buah iblis esensi darah yang menjadi bahan utama pil sekering darah tumbuh tulang yang diinginkan ingin disempurnakan oleh Shoyan dalam pertemuan pil. Yang lebih penting lagi, tidak hanya digunakan untuk pertemuan pil, Shoyan juga membutuhkan pil sekering darah tumbuh tulang untuk menyempurnakan tubuh baru bagi Abah Yolo di masa depan. Meskipun masih ada dua bahan utama lain yang tidak kalah langkanya, melihat buah iblis esensi darah sudah cukup membuat Shoyan mupeng hingga dihampiri oleh penjaga pameran yang menanyakan benda apa yang alkemis tingkat tinggi itu butuhkan. Tanpa banyak babi bu, Shoyan langsung menembak benda macam apa yang ingin pameran tukarkan untuk buah iblis esensi darah. Bapak-bapak yang berjubah merah itu langsung terkekeh kecil memahami jika alkemis muda ini tahu nilai kelangkaan buah iblis esensi darah dan tidak basa-basi juga ketika mengatakan ingin menukar bahan obat langka itu dengan formula pil obat tingkat 7 menengah. Shoyan hanya bisa menunjukkan raut mengejek ketika melihat bapak-bapak ini agak tidak tahu malu karena menginginkan formula pil yang mungkin 10 kali lipat lebih berharga dibanding benda yang dipamerkan. Namun tampaknya si bapak sama sekali tidak ingin menurunkan harganya, sehingga Shoyan pun memanggil Xinlan untuk meminta gadis itu menjelaskan jika dia hanya akan membeli buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju dengan pil obat tingkat 7 menengah kualitas super. Baru setelah itu Shoyan berkata dengan samar kepada si bapak yang tentu saja mendengar instruksi Shoyan sebelum akhirnya menghilang dari balik tangga menuju lantai 3. Begitu memasuki tangga, Shoyan langsung disambit dengan dua pria tua berjubah kuning yang auto melongo-longo melihat kelompok sebegitu kuat tiba-tiba datang mendekat. Bagaimana tidak, ada dua alkemis tingkat 7 beda generasi dan dua dozun yang entah datang dari mana tiba-tiba muncul, membuat dua lelaki tua itu auto menyebarkan senyuman ramah.
Lantai atas pameran dagang alkemis yang legendaris ini tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan dua lantai di bawahnya. Namun dekorasi mewah dan aroma obat menyebar samar sudah cukup menunjukkan betapa benda-benda yang disimpan di lantai ini akan jauh lebih luar biasa dibanding dua lantai di bawahnya. Tanpa banyak babi Bu, Shoyan menanyakan kepada tetua penjaga pameran apakah mereka memiliki anggur spiritual hijau 10.000 tahun dan ginseng tulang salju yang merupakan dua bahan lain untuk menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang. Penjaga pameran berpikir sebentar sebelum mengatakan bahwa dia memiliki ginseng tulang salju, namun tidak bisa memberikan informasi apapun tentang anggur spiritual hijau 10.000 tahun. Mata Shoyan berbinar tidak menyangka akan menemukan 2 dari 3 bahan obat langka secara tidak sengaja seperti ini sebelum mengikuti penjaga pameran menuju stand di pojok aula yang dimiliki oleh seorang lelaki tua yang serampangan dengan wajah malas bernama Yan Lau. Penjaga pameran menjelaskan jika Yan Lau inilah yang memiliki ginseng tulang salju, namun Shoyan harus bersiap karena mbah-mbah satu itu menjual barang-barangnya dengan harga mahal. Dan benar saja peringatan yang diberikan oleh penjaga pameran sepersekian detik kemudian, Yan Lau meminta Shoyan tidak basa-basi dan mengatakan jika harga untuk ginseng tulang salju itu adalah pil obat tingkat 7 puncak. Shoyan tidak dapat menahan tawa julidnya ketika mendengar Yan Lau memasang harga yang begitu tinggi, padahal pil obat yang bisa disempurnakan oleh ginseng tulang salju sendiri juga hanyalah pil obat tingkat 7 puncak yang masih harus dikombinasikan dengan bahan lainnya. Yan Lau juga tertawa kencang mendengar kemampuan Shoyan dalam berkata-kata dan akhirnya setuju untuk mengubah harga ginseng menjadi pil obat tingkat 7 menengah. Shoyan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat keserakahan Yan Lau sebelum mengedarkan pandangannya ke sudut plafon giok dan menemukan plat tembaga berwarna kuning samar di sana. Tepat ketika itulah Shoyan mendengar suara Tian Huo ditransmisikan meminta Shoyan untuk mendapatkan plat itu karena gambar yang ada di atasnya adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Hati Shoyan merasakan ketidakpercayaannya saat dia mendekati plat tembaga dan mengangkatnya sebelum membolak-balikannya seolah menunjukkan ketertarikan. Ketika itulah Yan Lau meminta Shoyan untuk tidak membuang banyak waktu karena harga plat tembaga itu lebih mahal dari ginseng tulang salju. Yang aneh adalah Yan Lau juga tidak tahu apa yang membuat plat tembaga itu berharga, tapi instingnya mengatakan jika plat tembaga yang dia jual adalah barang dari zaman kuno. Yan Lau juga tidak tahu apa gunanya dan bagaimana cara mengkonfirmasi apakah benar plat itu berasal dari zaman kuno atau tidak. Karena itu juga dia tidak akan memaksa pelanggannya untuk percaya apapun yang dia katakan. Shoyan merasakan sakit kepala mendengar keserampangan mbah-mbah satu ini, namun tetap menanyakan harga apa yang lelaki tua itu inginkan. Ketika Yan Lau mengatakan jika dia ingin formula obat tingkat 7 puncak, Shoyan auto tertawa getir dong sambil meminta Yan Lau melupakan pertanyaannya karena dia hanya akan menukar ginseng tulang salju dengan pil jantung elemental. Perlu diketahui jika pil jantung elemental merupakan pil pembantu bagi alkemis yang bisa menstabilkan pikiran selama proses pemunian. Banyak alkemis akan memikirkan cara untuk mendapatkan pil obat dengan efek semacam ini, dan karena itulah nilai sebenarnya jauh lebih besar dari ginseng tulang salju. Seperti yang diharapkan, kejutan melonjak di wajah Yan Lau saat meraih botol giok di tangan Shoyan dengan antusias sebelum merekahkan senyuman gembira saat benar-benar yakin jika pemuda ini memberinya pil jantung elemental. Nah, baru setelah Shoyan berniat untuk pergi, Yan Lau memintanya untuk tetap tinggal sebentar dan menanyakan apakah pemuda itu masih menginginkan plat tembaga kuno atau tidak. Lebih dari itu, Yan Lau tidak jadi ingin menukarnya dengan formula pil tingkat 7 puncak, melainkan formula pil jantung elemental yang baru saja Shoyan berikan. Shoyan menunjukkan keraguan-raguan saat mendengar permintaan Yan Lau sebelum kemudian suara rendah Tian Huo kembali terdengar meminta Shoyan
untuk menyetujuinya karena entah kenapa firasat Tianhuo tentang kehebatan plat kuno itu begitu besar. Melihat Xiaoyan masih diam, Yanlo yang tidak mau melewatkan formula pil jantung elemental pun memberikan upaya terakhir dengan mengeluarkan sebuah kotak giok berisi ginseng tulang salju lain dan menambahkan itu sebagai benda barter tambahan untuk formula pil jantung elemental. Melihat itu, Xiaoyan mau tidak mau menunjukkan kegembiraan di wajahnya ketika tanpa pikir panjang mengeluarkan gulungan putih berisi formula pil jantung elemental sebelum memasukkan ginseng tulang salju dalam cincin penyimpanannya dan hampir meraih plat tembaga untuk dia bawa pergi. Namun belum sampai Xiaoyan meraihnya, seorang pria muda yang dikawal oleh beberapa dozong dan seorang dozun muncul sebelum menanyakan apakah Xiaoyan mau menyerahkan plat tembaga itu kepadanya karena dia juga menginginkan benda misterius tersebut. Xiaoyan tidak tahu dari mana asalnya tuan muda So Yes ini, namun dia dengan tegas menolak tawarannya sehingga membuat pria berkipas itu pun langsung membuka kipasnya yang dipenuhi bilah-bilah tajam. Awalnya mau flexing kekuatan dan kekayaan, tuan muda antah berantah itu dibuat kicep saat dihempaskan dengan satu ayunan kaki Xiaoyan hingga membuat kedua tetua dozong langsung berdiri di depannya untuk memberikan perlindungan. Kedua dozong itu baru saja bergerak ketika Xiaoyan dan Tianhuo Zunze berdiri di hadapan Xiaoyan dan si gadis racun langsung mengeluarkan gas abu-abu yang membuat dua dozong auto mundur dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Si tuan muda yang bernama Shen Xian dan berasal dari sekte Suan berubah gelap ketika melihat kemunculan dua dozun di sisi Xiaoyan sebelum menanyakan dari mana asalnya kelompok kuat di hadapannya ini. Xiaoyan mengerutkan dahinya mendengar nama sekte Suan. Tulisannya XUAN ya guys ya. Karena meskipun sekte itu bukanlah eksistensi sekuat lembah sungai es, namun di belakangnya ada sekte langit mendalam yang merupakan satu dari dua sekte besar di dataran tengah. Meskipun di belakang sekte Suan ada sekte langit, adalah sebuah ketidakmungkinan bagi Xiaoyan untuk merendahkan dirinya sendiri dan menyatakan dengan tegas sekali lagi jika dia tidak ingin menjual plat tembaga itu apapun yang terjadi. Kemuraman samar melintas di wajah gelap Shen Xian ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata sok keras semacam itu sebelum berbalik ke Yanlo dan mengatakan jika dia akan membayar harga 2 kali lipat selama pria tua itu mau menjual plat tembaga kepada dirinya. Namun ternyata Yanlo bukanlah orang licik dan segera melemparkan piringan tembaga kepada Xiaoyan berhubung dia telah menerima formula pil jantung elemental sebelumnya. Senyuman muncul di wajah Xiaoyan setelah menerima plat tembaga sebelum membungkuk dan berterima kasih kepada Yanlo. Namun nampaknya Shen Xian masih belum menyerah karena ketika Xiaoyan baru saja mengangkat kakinya untuk menuruni tangga, dua dozong yang sebelumnya dikasih paham sama Xiaoyan kembali berulah dengan memblokir jalannya. Xiaoyan hanya tersenyum kecil melihat jalannya diblokir karena sepersekian detik kemudian aura agung perlahan melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan Tianhuo seperti banjir memperingatkan kedua dozong untuk segera menyingkir kalau tidak mau pindah alam, tidak mau benar-benar diubah menjadi dua onggokan mayat. Dua dozong itu pun segera menyingkir dan membuat Shen Xian menyunggingkan senyuman tipis ketika melihat dozun di sampingnya itu untuk menyelidiki identitas Xiaoyan. Xiaoyan sendiri udah nggak mau banyak pikir dengan kemungkinan sekte Suan akan membalas dendam karena bagaimanapun Mang Oyen adalah Kang Sate yang bahkan tidak takut kepada aula jiwa. Xiaoyan beranjak ke lantai 2 dan menemukan Xinlan dengan senyuman lebar mengabarkan kalau bapak-bapak pemilik buah iblis esensi darah akhirnya menyerah untuk mendapatkan formula obat tingkat 7 menengah dengan wajah muram. Xiaoyan tersenyum menyeringai ketika melihat bapak-bapak itu sebelum melemparkan sebuah pil jantung elemental yang langsung membuatnya auto sumringah. Baru setelah menyelesaikan seluruh transaksinya di pameran dagang alkemis, Xiaoyan dan kawan-kawan pun kembali ke Manor Klan Ye di kota Pil dan menanyakan apa yang bisa dia dapatkan dari plat tembaga kuno kepada Tianhuo. Tianhuo hanya terkekeh melihat ketidaksabaran Xiaoyan sebelum menghabiskan waktu lebih dari setengah jam untuk menghilangkan karat di permukaan plat dan melemparkannya secara acak ke atas meja.
Sudut mulut Shoyan bergerak-gerak saat melihat apa yang dilakukan Abah Sispek sebelum menunjukkan wajah bengong, tidak mengerti yang membuat Tianhuo hanya bisa geleng-geleng kepala. Merasa tidak punya harapan kepada dua muda-mudi kurang pengalaman ini, Tianhuo pun menarik sebuah bola berwarna hijau yang sebenar-benarnya merupakan karat dari plat tembaga dan meminta Shoyan menggunakan api surgawi untuk membakarnya. Shoyan dengan hati-hati menerima bola karat tembaga hijau yang diulurkan Tianhuo sebelum menguburnya dalam nyala api giok. Hampir 30 menit berada di bawah pembakaran api surgawi, karat tembaga itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda leleh, dan baru setelah 1 jam hampir berlalu, potongan-potongan kecil debu kuning jatuh dari tembaga di mana menurut keyakinan Tianhuo, bintik kuning itu adalah bubuk makanan roh yang memang hanya ada di zaman kuno. Sekarang Shoyan menunjukkan ketertarikan meskipun dia tidak tahu apa yang disebut bubuk makanan roh ini, tapi sepertinya Tianhuo yakin jika benda itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika itulah Abah Sispek membelai janggutnya sebelum berkata jika bubuk makanan roh dapat meningkatkan vitalitas kekuatan spiritual seseorang dan bisa membantu Shoyan meningkatkan kekuatan spiritualnya menuju kondisi jiwa. Sayangnya yang Tianhuo tahu, metode penyempurnaan bubuk makanan roh agar bisa menyatu dengan jiwa seseorang sepertinya sudah hilang saking lamanya waktu berlalu. Namun meskipun Shoyan harus berusaha keras kalau ingin mendapatkan manfaat peningkatan spiritualitas dengan bubuk makanan roh, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu masih bisa menggunakannya untuk memurnikan pil obat tingkat 8 dalam pertemuan pil, di mana bisa Tianhuo jamin obat yang disatukan dengan bubuk makanan roh akan memiliki tingkat kemunian yang jauh lebih tinggi. Shoyan membuka mulutnya lebar-lebar dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya sebelum menghisap sebintik bubuk makanan roh ke dalam dahinya dan menyebabkan jiwanya merasakan gelombang rasa sakit yang cukup padat sebelum berangsur menghilang. Namun Shoyan buru-buru melonjak senang ketika setelah rasa sakit itu menghilang, Shoyan mampu melihat utas-utas aura spiritual di sekitarnya, dan setelah berusaha menyerapnya, Shoyan memang merasakan jika kekuatan spiritualnya sedang ditempa dengan sangat lambat. Shoyan baru saja menghela napas senang setelah menyerap utas spiritual di sekitarnya ketika rasa sakit yang berkali-kali lipat lebih hebat kembali melanda jiwanya hingga membuat Shoyan merasa cukup panik. Belum sampai Shoyan menyadari apa yang terjadi, sebuah suara asing namun suci ditransmisikan ke dalam kepalanya dan mengucapkan beberapa kata meliputi batas jiwa, tutuplah roh surgawi serta seraplah roh yang menempa jiwa. Shoyan meyakini suara itu adalah jejak yang ditinggalkan orang di zaman kuno, namun saking lamanya waktu berlalu, ada beberapa rumus kata yang menghilang dari pesan yang ditinggalkan. Meskipun Shoyan masih belum menemukan pesan lengkap yang ditinggalkan orang kuno, Shoyan yakin dengan kemampuannya melihat aura spiritual pasti akan turut meningkatkan peluangnya untuk menembus tingkat 8 alkemis, di mana jika Shoyan berhasil maju ke tingkat 8, bahkan elit super kuat Dozun akan memperlakukannya dengan sopan. Meskipun begitu, Shoyan masih harus berupaya keras untuk menemukan cara tidak hanya melihat namun juga menyerap aura spiritual di sekitarnya. Ini adalah tugas yang benar-benar menguji kemampuan Shoyan untuk mengendalikan pikiran dan segera tenggelam, dan pelatihan panjang untuk menemukan metode tersebut. Shoyan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit saat berhasil menyerap gumpalan aura spiritual kecil setelah menghabiskan 1 jam penuh, di mana rentan waktu ini sangatlah panjang baginya. Meskipun begitu, Shoyan tidak menyerah dan terus melanjutkan tugas berat untuk mengekstrak aura spiritual ini sepanjang malam sampai matahari terbit dan pagi hari pun tiba. Shoyan keluar dari ruangan disambit oleh rekan-rekannya, di mana harus diakui atau tidak, Shoyan justru menampilkan kondisi yang jauh lebih baik setelah semalaman berkutat dengan aura spiritual. Baru setelah bertukar sapa beberapa lama, Yezong pun mengajak Shoyan untuk kembali ke pusat kota Pil karena hari ini pengujian 5 klan besar akan dilaksanakan. Kelompok Shoyan mengikuti Yezong ke tempat pengujian yang sangat megah, di mana ketika kelompok Yezong memasuki tempat ini, mereka langsung
langsung dihujani dengan tatapan mengejek karena hampir semua orang di sana tahu jika kali ini adalah kesempatan terakhir bagi klan Ye untuk tetap berada di jajaran 5 klan besar wilayah Pil. Meskipun begitu, Yezong sama sekali tidak ambil pikir karena entah kenapa dia merasa bisa mempercayakan kemaslahatan klannya di tangan Shoyan dengan begitu yakin. Yezong menunjukkan kursi di depan yang seharusnya diisi oleh 5 klan besar, namun saat ini hanya diisi oleh 3 klan, yaitu klan Dan, klan Bai, dan klan Kui. Mata Shoyan mengedar ke kursi-kursi klan besar ketika melihat sosok cantik di antara kelompok dari klan Dan yang dia tabrak beberapa hari yang lalu. Di samping gadis cantik itu ada seorang pemuda tampan tapi enggak tahu Pak Boy apa enggak mengenakan pakaian biru dan memasang wajah lembut, di mana ketika melihat Yezong langsung menunjukkan raut tertekan ketika merasakan jika pemuda bernama Dan Suan ini adalah generasi muda paling jenius di klan dan jika dia berpartisipasi kali ini Dan Suan hampir dapat dipastikan berada di peringkat 3 besar. Tidak hanya Dan Suan, seperti yang sudah Yezong perkirakan, klan Bai juga mengirim generasi muda paling jeniusnya yaitu Bai Ying, di mana kedua penantang itu sama-sama berada di tingkat 7 menengah yang tentunya akan menjadi lawan berat bagi Shoyan. Sementara itu untuk klan Shao, Yezong masih belum tahu siapa yang dikirim karena klan Shao memiliki 3 generasi muda jenius yaitu Shao Dan yang menjadi pemuda paling lemah. Di atasnya ada Shao Xiu dan yang paling jenius adalah sang penyihir Shao Ying. Mengirimkan Shao Ying mungkin akan terlalu berlebihan bagi klan Shao sehingga Yezong berpikir kemungkinan klan Shao akan mengirimkan Shao Xiu. Nah, tepat ketika Yezong ngopi-ngopi nyantai sama Shoyan itulah teriakan yang nyaring dan jelas terdengar dari luar aula mengabarkan klan Xiao telah tiba, di mana kemunculan klan Xiao ini langsung menimbulkan huru-hara ketika sesosok perempuan cantik dan anggun masuk ke dalam aula, di mana sosok cantik dan anggun itu memang tidak lain dan tidak bukan adalah sang penyihir Shao Yi. Edi, aduh mantap beneran OTW nih Xiaoying versus Shoyan ya nih guys ya. Akhirnya Shoyan bisa melihat sosok penyihir klan Xiao yang juga didapuk sebagai jenius paling berbakat di antara 5 klan besar sampai diangkat murid secara pribadi oleh Menara Pil. Apakah Xiaoying akan menunjukkan permusuhan kepada Shoyan karena masalah dengan klan Ye, ataukah Xiaoying akan masuk dalam perangkap kepakboyan dan join sama rombongan korban hati Mang Oyen? Subgrek atuh.